Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulida Hasanah. Saya mahasiswi pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Saya di sini akan menjelaskan bab mengenai pesawat sederhana. Sebelum memasuki materi, maka kita perlu tahu terlebih dahulu mengenai kompetensi inti sebagai berikut. Kompetensi inti, yakni yang pertama adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian yang ketiga ialah memahami pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian yang keempat ialah mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah, dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian kita perlu tahu juga mengenai kompetensi dasar. Yang pertama ialah menjelaskan konsep usaha pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua ialah menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajaran, yakni yang pertama adalah memahami konsep usaha, kemudian yang kedua ialah menjelaskan jenis-jenis pesawat sederhana, kemudian yang ketiga ialah mendeskripsikan kegunaan pesawat sederhana dalam kehidupan, dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pesawat sederhana. Kemudian kita masuk pada pengertian pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia tanpa mengurangi usaha yang dilakukan. Nah, pesawat sederhana ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tuas, kemudian yang kedua adalah katrol, yang ketiga adalah bidang miring, dan yang terakhir ialah roda berporos. Tuas adalah pesawat sederhana berupa papan dari kayu atau besi untuk mengangkat atau memindahkan benda berat. Nah, tuas dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah tuas jenis pertama, di mana titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Kemudian, tuas jenis kedua, yakni di mana ketika titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Kemudian, tuas jenis ketiga, yakni di mana titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Contoh dari tuas jenis pertama antara lain gunting, palu cakar, jungkat-jungkit, serta tang. Kemudian contoh dari tuas jenis kedua yakni gerobak dorong, pembuka tutup botol, dan pemecah kenari. Sedangkan contoh dari tuas jenis ketiga yakni sekop, stapler, dan pinset. Palu cakar dikatakan tuas jenis pertama karena titik tumpunya berada di antara titik kuasa dan titik beban. Kemudian, gerobak dorong satu roda dikatakan tuas jenis kedua karena titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Sedangkan skop dikatakan tuas jenis ketiga karena titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Mengenai keuntungan mekanis dari tuas, yakni sama dengan lengan kuasa dibagi dengan lengan beban atau sama dengan W dibagi dengan F. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yakni ketika kita ingin mencabut paku dengan menggunakan tangan, itu sangat susah, namun akan lebih mudah apabila kita menggunakan palu cakar. Kemudian, pada saat kita ingin membuka penutup botol dengan menggunakan tangan, itu juga susah, namun akan lebih mudah apabila kita menggunakan pembuka tutup botol. Pesawat sederhana yang kedua adalah katrol. Katrol adalah alat berbentuk roda dan tepinya beralur serta berputar pada sebuah poros. Katrol dibedakan menjadi 3. Katrol yang pertama adalah katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang penempatan katrolnya tetap di suatu tempat. Prinsipnya adalah titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Keuntungan mekanis dari katrol tetap yakni ialah sama dengan 1 dengan rumus F sama dengan W. Katrol yang kedua adalah katrol tunggal bergerak, yakni katrol yang penempatan katrolnya bebas bergerak.
Prinsipnya adalah titik beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Keuntungan mekanis dari katrol tunggal bergerak ialah sama dengan 2 dengan rumus F sama dengan setengah dari W. Kemudian katrol yang ketiga ialah katrol berganda, yakni katrol gabungan antara katrol tetap dan katrol tunggal bergerak. Keuntungan mekanis dari katrol berganda yakni sama dengan jumlah katrol dengan rumus F sama dengan W dibagi dengan jumlah katrol. Pesawat sederhana yang ketiga adalah bidang miring, yakni bidang datar yang diletakkan miring hingga membentuk sudut terhadap lantai. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari seperti saat kita ingin mengangkut barang ke dalam truk. Tentu akan susah apabila kita langsung mengangkat benda tersebut, namun akan lebih mudah apabila kita menggunakan bidang miring. Keuntungan mekanis dari bidang miring yakni sama dengan W dibagi F atau sama dengan S dibagi dengan H, dengan rumus F sama dengan W dikali H dibagi dengan S. Pesawat sederhana yang keempat adalah roda berporos. Roda berporos adalah pesawat sederhana berbentuk bundar dengan poros di bagian tengahnya. Contoh dari roda berporos antara lain roda pada sepeda, roda pada sepatu roda, roda pada mobil, dan setir mobil. Keuntungan mekanis dari roda berporos ialah sama dengan jari-jari roda. Nah, berikut adalah rangkuman yang kami rangkum. Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jenis-jenis pesawat sederhana dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tuas, yakni pesawat sederhana berupa papan dari kayu atau besi yang berguna untuk memindahkan atau mengangkat benda berat. Yang kedua adalah katrol, yakni alat berbentuk roda, tepinya beralur serta berputar pada poros. Yang ketiga adalah bidang miring, yang merupakan bidang datar yang diletakkan miring hingga membentuk sudut terhadap lantai. Dan yang terakhir adalah roda berporos, yakni pesawat sederhana berbentuk bundar dan berporos pada bagian tengahnya. Berikut kami sajikan contoh soal. Sebuah drum dengan beban 100 Newton akan dinaikkan ke dalam bak truk dengan gaya 50 Newton menggunakan bidang miring. Besarnya keuntungan mekanis yang didapatkan adalah maka dari soal tersebut dapat kita ketahui W sama dengan 100 Newton, F sama dengan 50 Newton. Dengan yang ditanyakan adalah keuntungan mekanis dari bidang miring. Maka jawabannya ialah keuntungan mekanis sama dengan W dibagi dengan F, kemudian keuntungan mekanis sama dengan 100 dibagi 50, hingga mendapatkan nilai keuntungan mekanis bidang miring sama dengan 2. Kemudian contoh soal yang kedua ialah kita harus menentukan besar gaya yang harus kita berikan untuk mengangkat beban. Maka dari itu, dari gambar tersebut dapat kita ketahui lengan kuasa sama dengan 1,5 meter, lengan beban sama dengan 0,5 meter, dan W sama dengan 1500. Maka yang ditanyakan adalah F. Jawabannya ialah W dibagi dengan F sama dengan lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. F sama dengan lengan beban dibagi dengan lengan kuasa dikali W. F sama dengan 0,5 dibagi 1,5 dikali 1500 hingga mendapatkan besar F sama dengan 500 Newton. Berikut adalah glosarium. Keuntungan mekanis adalah nilai perbandingan antara beban dan gaya atau kuasa, atau perbandingan antara kuasa dengan lengan beban. Kemudian lengan kuasa atau LK adalah jarak antara titik tumpu dengan kuasa. Lengan beban atau LB ialah jarak antara titik tumpu dengan beban. Tujuan pembelajaran ialah perilaku hasil temuan belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik. Sekian pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.